Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafatul Ramandani dengan NIM 21081030108. Saya dari kelompok 2. Di sini saya mau mempresentasikan makalah yang telah kami buat, yaitu tentang lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama yaitu tentunya pengertian lingkungan eksternal perusahaan. Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang lingkungan eksternal perusahaan. Di antaranya yaitu pertama, menurut Henry Ahmad Bukhari dan Jaslin Saladin, lingkungan eksternal adalah kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Yang kedua, yaitu menurut Pitts and Robinson dalam penelitian Wispandono, lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi yang dapat menciptakan peluang dan ancaman atas keberadaan suatu organisasi. Yang ketiga, menurut William F. Gluck dalam buku Henry Ahmad Bukhari dan Jaslin, lingkungan eksternal perusahaan adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan peluang-peluang atau opportunity atau ancaman-ancaman threat pada perusahaan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada kegiatan perusahaan atau usaha dan dapat menciptakan peluang atau ancaman bagi perusahaan. Untuk yang kedua adalah golongan lingkungan eksternal perusahaan. Menurut Pitts dan Robinson dalam penelitian Wispandono, menggolongkan lingkungan eksternal menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, lingkungan jauh atau remote environment. Lingkungan jauh adalah lingkungan yang berada di luar kendali perusahaan, tidak secara langsung mempengaruhi perusahaan. Jadi lingkungan jauh ini merupakan lingkungan yang bisa dikatakan tidak bisa dikontrol oleh perusahaan secara 100%. Yang kedua adalah lingkungan industri. Lingkungan industri adalah lingkungan yang diperlukan dalam penentuan posisi dalam struktur persaingan. Bisa dikatakan lingkungan industri ini nantinya akan lebih membahas tentang penentuan posisi dalam struktur persaingan. Yang ketiga adalah lingkungan operasional. Lingkungan operasional adalah lingkungan yang terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasanya secara menguntungkan. Perkenalkan, saya Laura Puspita, NIM 2108103011161. Baik, saya akan menjelaskan tentang lingkungan jauh. Nah, pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa lingkungan jauh adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan dan secara tidak langsung memengaruhi kebijakan atau keputusan dalam perusahaan. Nah, yang termasuk dalam lingkungan jauh yang pertama adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial itu bersifat dinamis dan meliputi kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup masyarakat yang berkembang dari kondisi budaya, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnis. Nah, ketika konsumen menunjukkan sikap sosial yang berbeda dari sebelumnya, maka hal tersebut akan berdampak pada jumlah permintaan. Nah, sebagai contoh pada tahun-tahun terakhir ini, banyak kaum wanita yang masuk ke pasar tenaga kerja. Nah, hal tersebut berpengaruh dalam menciptakan beragam produk dan jasa yang dibutuhkan karena ketidakadaan kaum wanita di rumah. Nah, perusahaan bereaksi cepat dengan menghadirkan produk dan jasa seperti open microwave dan jasa penitipan anak. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi. Setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi dalam setiap segmentasi pasar perusahaannya beroperasi, seperti kecenderungan tingkat konsumen, tingkat inflasi, dan tren pertumbuhan produk nasional bruto. Nah, sebagai contoh tingkat inflasi. Nah, saat inflasi terjadi, harga-harga barang kan naik, termasuk juga harga bahan baku. Nah, sedangkan daya beli masyarakat itu menurun.
karena harga barangnya naik, sedangkan daya beli masyarakatnya menurun, itu akan berdampak pada penurunan laba perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor politik. Setiap perusahaan memiliki parameter hukum dan regulasi yang diatur dalam dunia politik, dan ia beroperasi dengan adanya batasan politik yang mengatur, misalnya keputusan tentang perdagangan yang adil, undang-undang antitrust, program perpajakan, ketentuan upah minimum, dan lain-lain. Dari sifat batasan yang timbul itu, hal tersebut dapat mengurangi potensi laba perusahaan. Tetapi di sisi lain terdapat manfaat dari faktor politik, yaitu memberi proteksi dan manfaat bagi perusahaan melalui undang-undang paten, subsidi pemerintah, dan hibah dana riset produk. Kemudian yang keempat adalah faktor teknologi. Perusahaan kemudian dituntut untuk menguasai peranan teknologi, kemudian beradaptasi dengan teknologi apabila perusahaan ingin menciptakan inovasi baru atau melakukan perbaikan pada produk yang telah ada untuk produk yang akan perusahaan ciptakan ke depannya. Oleh karena itu, setiap perusahaan juga perlu melakukan peramalan teknologi industri yang sedang tumbuh, kemudian membuat para manajer strategis waspada akan ancaman yang menghalangi dan peluang yang menjanjikan. Sebagai contoh, kemajuan di bidang serografi atau elektrofotografi, yaitu suatu teknik fotokopi, merupakan kunci akses Xerox. Hal ini, Xerox itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia perlengkapan fotokopi, pencetak digital, dan lain-lain. Nah, ini merupakan peluang bagi Xerox, namun akan menjadi ancaman bagi produsen kertas karbon. Yang terakhir adalah faktor ekologi. Nah, ekologi ini mengacu pada hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya, serta dengan semua elemen yang mendukung kehidupan, seperti tanah, air, dan udara. Nah, ekologi ini sudah mulai terancam atau sudah terancam ya, karena adanya industri-industri yang bergerak misalnya di bidang manufaktur, misalnya gas buang dari pengolahan pabrik manufaktur itu kan akan dikeluarkan melalui cerobong-cerobong asap ya. Nah, itu menimbulkan polusi udara. Nah, para manajer kini diharuskan pemerintah atau diharapkan masyarakat untuk mempertimbangkan masalah ekologi dalam pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Daniel Christian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian dari lingkungan eksternal perusahaan, yaitu lingkungan industri. Yang pertama, lingkungan industri adalah lingkungan yang diperlukan dalam penentuan posisi dalam struktur persaingan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan industri tersebut. Yang pertama adalah ancaman yang masuk pendatang baru. Dengan banyaknya pendatang baru, industri tergantung dari barrier of entry industri yang meliputi skala ekonomi, diferensiasi produk, persyaratan modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi, dan keunggulan biaya tak tergantung dari skala ekonomi. Yang kedua, yaitu terdapat banyaknya kompetitor atau para pesaing. Persaingan tersebut dapat melalui persaingan harga, iklan, perkenalan produk, pelayanan kepada pelanggan. Tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada dalam industri tersebut menunjukkan tingkat persaingan yang ada merupakan akibat dari sejumlah faktor-faktor struktural sebagai berikut. Yang pertama, pesaing yang banyak atau seimbang. Industri yang lamban. Yang ketiga, biaya tetap atau biaya penyimpanan tinggi. Yang keempat, ketiadaan diferensiasi atau biaya beralihan. Yang kelima, penambahan kapasitas dalam jumlah besar. Yang keenam, pesaing yang beragam, dan masih banyak hal lainnya. Yang ketiga yaitu produk pengganti. Produk pengganti dengan switching cost rendah, harga murah, dan kualitas lebih baik. Produk pengganti yang perlu mendapatkan perhatian besar adalah produk-produk yang mempunyai kecenderungan untuk memiliki harga atau prestasi yang lebih baik ketimbang produk industri atau
yang menghasilkan dari industri yang berlaba tinggi. Nah, yang keempat yaitu kekuatan pembeli. Para pembeli akan mempunyai tawaran menawar yang tinggi dengan tujuan untuk membeli barang yang kita produksi dengan memperhatikan beberapa faktor-faktor yang menguntungkan kedua belah pihak. Berikutnya yang kelima yaitu kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok terdapat banyak para pesaing di dalamnya. Kekuatan tawar-menawar yang dilakukan oleh pemasok suatu industri dan dapat dimanfaatkan dengan cara menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang dan jasa yang dijualnya. Pemasok yang kuat dapat menekan kemampuan suatu industri yang tidak dapat mengimbangi kenaikan biaya dengan menaikkan harganya sendiri. Para pemasok tersebut akan memiliki tingkat tawar-menawar yang tinggi tergantung kondisional suatu usaha atau perusahaan yang dibuat. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkungan operasional. Lingkungan operasional itu adalah lingkungan yang lebih dapat dipengaruhi atau dikendalikan daripada lingkungan yang jauh atau bagian yang pertama. Dalam lingkungan operasional perusahaan menjadi lebih proaktif, bukan reaktif, maksudnya lebih banyak membuat daripada mendengarkan. Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi berhasilnya suatu perusahaan dan mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasa yang secara menguntungkan. Nah, lingkungan operasional tersebut terdiri dari beberapa faktor yang mendukungnya. Yang pertama adalah adanya persaingan. Perusahaan dari nilai posisi sendiri dalam persaingan dapat meningkatkan kesempatan bagi perusahaan banyak strategi ke depannya yang akan mengoptimalkan peluang sehingga perusahaan mampu membuat perencanaan yang dapat mengenai potensi pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang serta segala. Yang kedua adanya hasil pelanggan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan sesuai dengan program yang ada. Yang ketiga adanya pemasok sama seperti lingkungan industri, tapi kalau ini para pemasok memiliki peran sebagai yang tidak dapat dihilangkan. Misalnya pada perusahaan manufaktur dan masih yang lainnya. Yang keempat adalah kreditur. Nah, kreditur ini akan memeluasi lingkungan operasional perusahaan dengan akurat karena kualitas dan kualitas harga dan aksesibilitas daya yang ada dalam usaha. Yang kedua yaitu menegakkan peran dalam perusahaan adalah sumber daya manusia yang ada dengan adanya manusia yang mendukung kelima sumber daya sebelumnya. Berikutnya saya akan menjelaskan berikut ini adalah perusahaan kenegaraan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama, perusahaan sebagai penyedia sumber daya. Yang kedua, tingkat kesempatan kerja setempat. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja dan skill yang dibutuhkan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, saja dari saya. Terima kasih. Jadi untuk kesimpulan presentasi kami kali ini adalah yang pertama, dari materi penjelasan di atas kita tahu seberapa penting dan berpengaruhnya lingkungan eksternal perusahaan dalam masa depan perusahaan. Di atas sudah dijelaskan bahwa lingkungan eksternal perusahaan yaitu faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan peluang-peluang atau opportunity atau ancaman threat pada perusahaan. Jadi bisa dikatakan lingkungan eksternal ini itu lingkungan yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan secara 100%. Tapi perusahaan dapat mencegah faktor-faktor buruk yang dapat memberikan ancaman kepada perusahaan. Untuk yang kedua yaitu lingkungan eksternal perusahaan tersebut itu digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Yang dimana lingkungan tersebut merupakan satu kesatuan yang sangat mempengaruhi kelanjutan dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu penting bagi pemimpin perusahaan untuk memahami lingkungan eksternal perusahaan agar mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Lingkungan eksternal perusahaan ini terdiri dari peluang dan ancaman. Jadi kalau perusahaan bisa memanfaatkan peluang dan
meminimalisir ancaman dengan sangat baik, maka tentu perusahaan-perusahaan tersebut akan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.